Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar minggu ini? Setelah kita menjalani karantina mandiri di rumah kita masing-masing selama hampir 2 minggu ini, saya berdoa dan saya terus berharap agar kita semua senantiasa sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan bersyukur di kesempatan ini pula kita dipertemukan oleh Tuhan di hadirat-Nya. Kita tahu bahwa di hadirat Tuhan tidak dibatasi. Masing-masing kita di rumah sendiri, tetapi hadirat Tuhan mempertemukan kita di dalam roh-Nya untuk kita dapat beribadah bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur anugerah-Mu besar bagi kami. Pemeliharaanmu nyata dan sempurna atas setiap kami. Bapa di surga, hari ini kami mau mendengarkan bagian dari firman-Mu. Kami membuka hati kami, pikiran kami, mengizinkan roh Tuhan mengajar kepada kami segala kebenaran-Mu, supaya olehnya kami dikuatkan, hidup kami diberikan pengharapan dan kepastian, sehingga kami dapat kuat dan bertahan melewati setiap kesulitan, pergumulan dalam kehidupan ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanpa terasa tinggal 2 minggu lagi kita akan merayakan hari Paskah, hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, menjelang Paskah ini perlu kita renungkan makna dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa ini penting? Sebab hari-hari ini pandemi COVID-19 cukup membuat banyak orang mengalami ketakutan terhadap kematian. Belum lagi tsunami berita-berita tentang COVID-19, tentang corona yang begitu bertebaran di grup-grup WA, di berbagai media sosial, yang membuat banyak orang akhirnya mengalami ketakutan. Tapi tidak boleh demikian bagi kita anak-anak Tuhan. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada pengharapan dan ada kepastian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari bersama-sama kita membuka bagian firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-34. Firman Allah berbunyi demikian. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan segala musuhnya di bawah kakinya.
Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya. Jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan yang melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yesus Kristus ada pengharapan seiring kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Kita perlu untuk mempercayai fakta-fakta berkaitan dengan kebangkitan, baik kebangkitan Kristus dan kebangkitan diri kita sebagai orang yang percaya. Apa manfaatnya mempercayai fakta tentang kebangkitan itu sendiri? Yang pertama, mempercayai fakta kebangkitan menjadikan hidup kita tidak sia-sia. Di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-22, berkali-kali dikatakan oleh kitab suci tentang kata sia-sia. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak ada kebangkitan bagi orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya konteks dalam ayat ini berbicara tentang orang-orang di Korintus yang sebetulnya tidak meragukan mengenai kebangkitan Kristus, tapi mereka meragukan kebangkitan diri mereka sendiri. Tapi Paulus tegas mengingatkan bahwa Kristus telah bangkit, dan itu menjadi jaminan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan oleh Tuhan pada waktu kedatangannya nanti. Nah, kalau kita tidak mempercayai kebangkitan, maka akan menjadi sia-sia semua yang kita jalani di dunia ini. Paling tidak ada beberapa hal berkaitan dengan apa yang akan terjadi ketika kita tidak mempercayai kebangkitan, atau seandainya saja kebangkitan itu tidak ada. Yang pertama, pemberitaan firman Tuhan itu akan menjadi sia-sia. Iman orang percaya juga akan menjadi sia-sia. Pertobatan dari dosa-dosa itu akan menjadi sia-sia. Beriman kepada Kristus dalam hidup ini itu juga akan menjadi sia-sia. Dan akhirnya seluruh kehidupan kita yang kita jalani di dunia ini dalam pengiringan kepada Kristus akan menjadi sia-sia saja jikalau tidak ada kebangkitan. Tapi syukurlah, karena di dalam ayat yang ke-20 firman Allah berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang benar ialah, faktanya ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Baru kemudian orang-orang yang percaya kepadanya akan beroleh kebangkitan di dalam kedatangannya yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya berdasarkan fakta dan kenyataan ini, maka kebalikan dari apa yang sia-sia tadi. Segala sesuatu jadi mempunyai nilai,
mempunyai arti, mempunyai makna segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Yesus. Pemberitaan firman Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Orang-orang yang beriman dan percaya kepada pemberitaan firman Tuhan itu juga tidak menjadi sia-sia. Orang yang beriman kepada Kristus tidak menjadi sia-sia. Pertobatan dari dosa-dosa tidak menjadi sia-sia. Dan akhirnya, apa yang kita jalani hidup di dunia ini, yang ada keterkaitannya dengan Kristus, itu juga tidak akan pernah menjadi sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting. Sebab ketika kita mengabaikan fakta mengenai kebangkitan, maka kita menjumpai hidup ini penuh dengan kesia-siaan. Hidup ini tidak ada pengharapan. Hidup ini semuanya serba negatif. Hidup ini terasa gelap. Tapi ketika kita mempercayai fakta-fakta tentang kebangkitan yang Alkitab beritahukan kepada kita, itu membuat hidup kita tidak menjadi sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang misionaris yang bertahun-tahun lamanya melayani di Afrika. Satu saat misionaris ini pulang kembali ke Amerika. Nah, dia naik ke sebuah kapal. Bersamaan dengan dia ada seorang senator yang juga baru pulang dari Afrika. Bedanya, senator ini baru pulang pergi berburu di Afrika. Sesampainya di Amerika, ada sebuah sambutan yang sangat luar biasa kepada senator yang baru pulang berburu di Afrika. Ada spanduk-spanduk, ada karangan bunga yang diberikan, ada band yang menyambut kedatangan sang senator ini. Lalu kemudian sang misionaris mencoba mencari, mungkin ada satu orang saja yang menyambut dia. Dan dia mencarinya, dia tidak menjumpai. Jangankan bendera, jangankan spanduk, jangankan karangan bunga. Satu orang saja tidak ada yang menyambut dia. Lalu dia menggerutu di dalam hatinya. Dia berkata, sia-sia semua yang saya lakukan di Afrika untuk melayani Tuhan. Ketika dia mulai menggerutu dengan berbagai hal yang ada di benaknya, tiba-tiba Tuhan berbicara lirih di dalam hatinya. Anakku, engkau sesungguhnya belum pulang. Nanti ketika engkau pulang, aku akan menyambut engkau dengan luar biasa. Malaikat-malaikat di surga akan berdiri dan aku sendiri akan berdiri menyambut kepulanganmu nanti. Sesungguhnya hari ini engkau belum sungguh-sungguh pulang. Lalu Tuhan berkata kepada misionaris, apa kamu mau pulang hari ini? Sang misionaris selalu meralat, oh Tuhan, enggak. Ampuni kalau saya menggerutu, ampuni kalau saya mengomel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam pelayanan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, kita menggerutu, kita mengeluh, kita merasa seolah-olah yang kita lakukan itu sia-sia. Saudara yang ikut doa rantai dalam seminggu ini, adakah sesuatu dalam hati saudara yang berkata sebetulnya ini sia-sia? Atau saudara yang membaca Alkitab setiap hari 4 pasal, lalu saudara berkata sebetulnya sia-sia yang saya lakukan? Atau saudara yang melayani, lalu saudara berpikir sia-sia yang saya lakukan. Atau saudara yang menahan diri untuk tidak marah, menahan diri untuk tidak berbuat dosa, saudara berkata sia-sia yang saya lakukan. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada engkau, apa yang engkau perbuat tidak pernah sia-sia. Mengapa? Karena ada fakta kebangkitan, bahwa Tuhan akan memperhitungkan semua yang kita lakukan. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan. Kebangkitan orang percaya menjadi jaminan bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mempercayai fakta kebangkitan itu menjadikan hidup kita tidak sekedarnya. Apa maksud saya? Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-31, itu berbicara bahwa segala sesuatu harus diserahkan kepada Kristus. Kristus harus memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa sampai segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya.
Ini berbicara tentang pemerintahan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak di dalam Alkitab janji-janji Tuhan bagi orang yang percaya, bagi orang yang setia, bahwa mereka akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaannya nanti. Yang dimaksud di sini adalah kerajaan Shalom, kerajaan damai sejahtera, di mana setiap orang percaya akan ambil bagian dalam pemerintahan bersama dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, melihat fakta-fakta itu menolong kita untuk tidak menjalani hidup dengan sekedarnya, asal jalan saja, asal mengalir saja, dan kita tidak punya tujuan apapun dalam hidup ini. Paulus sendiri berkata dalam ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-32 bagian A, bahwa dia setiap hari berhadapan dengan maut. Setiap hari dia berhadapan dengan bahaya yang mengancam nyawanya. Bahaya dari pihak orang Yahudi maupun bahaya dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi. Setiap hari dia berada di bawah bayang-bayang maut. Tapi bagi Paulus hal itu tidak menjadi masalah. Dia dapat menjalani hidup ini tetap dengan tenang, sebab dia tahu kemana tujuan hidupnya. Dia mempunyai pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu berarti bahwa apa yang kita lakukan yang terkait dengan kekekalan, Tuhan perhitungkan semuanya. Apa yang kita jalani dalam pengiringan kita kepada Tuhan hari ini menentukan posisi kita dalam pemerintahan Kristus nanti. Kalau kita setia, kita akan turut ambil bagian dalam pemerintahan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani karantina mandiri yang diserukan oleh pemerintah untuk kita tinggal di rumah kita masing-masing, ada banyak cara orang menghabiskan waktu di masa-masa ini. Di medsos itu ada yang mengatakan bahwa dia menggunakan waktu untuk menghitung beras, satu karung dihitung berapa jumlah berasnya. Ada yang menggunakan waktunya untuk melihat drakor, drama Korea, berseri-seri, berjilid-jilid, ya, menghabiskan waktu untuk itu. Ada yang menyebut sebagai kaum rebahan, ya, rebahan terus dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, rebahan terus. Dan ada banyak hal yang orang-orang lakukan untuk tinggal di rumah. Tapi adakah sesuatu yang dapat kita lakukan yang punya nilai kekekalan sehingga kita tidak menjalani hidup dengan sekedarnya? Ingat bahwa apa yang kita buat di dunia ini menentukan di mana posisi kita dalam pemerintahan Kristus yang akan datang. Bolehkah kita menggunakan waktu kita? Yuk kita melihat kebutuhan orang lain. Ada di antara tetangga-tetangga kita, sahabat kita yang mungkin mengalami kesulitan makan dan minum. Luangkan waktu untuk membeli kebutuhan pokok dan memberikannya kepada mereka. Bisakah kita menggunakan waktu kita juga untuk banyak berdoa, banyak merenungkan firman Tuhan yang punya nilai kekekalan? Atau adakah di antara kita yang diberkati Tuhan lebih untuk dapat disalurkan membantu pemerintah, membantu dokter-dokter untuk pengadaan alat-alat medis yang saat ini dibutuhkan? Kita tahu masker langka, hand sanitizer juga langka, lalu kemudian baju yang dipakai oleh tenaga medis yang sangat dibutuhkan ketika mereka harus menangani pasien corona ini. Kenapa tidak kita membantu mereka seberapa yang kita bisa mampu berikan? Nah, dengan hal-hal ini sesungguhnya kita sedang melakukan sesuatu yang punya nilai kekekalan, dan itu menentukan posisi kita di mana kita menjalani kekekalan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, memahami fakta mengenai kebangkitan itu akan membuat kita hidup tidak semaunya. Dalam ayat 32 bagian B dikatakan, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Paulus ini
berbicara mengenai pandangan yang populer di masa itu, baik pandangan orang Yahudi maupun pandangan orang-orang Romawi, yang mengatakan bahwa hidup ini adalah di masa kini. Hidup ini harus dinikmati. Tidak ada kebangkitan, tidak ada namanya kekekalan. Jadi harus dinikmati. Makan, minum, bersenang-senang, selesai sudah. Paulus berkata kalau memang hidup ini hanya hari ini, untuk apa dia bersusah-susah? Untuk apa dia harus mempertaruhkan nyawanya? Berhadapan dengan maut setiap hari. Untuk apa? Lebih baik bersenang-senang saja. Tapi dia tahu firman Tuhan tidak seperti hikmat dunia. Ada kebangkitan setelah kematian. Ada hidup kekal yang Tuhan sediakan. Dan Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab dari apa yang kita lakukan. Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mengapa Paulus ingatkan? Karena ada jemaat-jemaat Korintus yang sudah mulai terpengaruh dengan filsafat dunia ini. Mereka menggunakan hidup mereka dengan semaunya. Mereka memuaskan hawa nafsu mereka untuk melakukan dosa. Dan akhirnya mereka terhilang. Paulus berkata dalam ayat 34, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Paulus mau mengingatkan jemaat Korintus, ada kebangkitan. Setelah kebangkitan nanti, masing-masing kita akan menghadap kursi pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat dalam hidup ini. Baik itu yang baik maupun yang jahat. Setiap dosa, setiap perbuatan yang jahat di mata Tuhan akan dihakimi oleh Tuhan. Karena itu, dengan menyadari adanya kebangkitan, maka kita tidak akan hidup semaunya. Kita akan menjaga hidup kita dari segala dosa. Kita akan menjaga hidup kita dari segala hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 ini seharusnya menyadarkan banyak orang yang ada di dunia betapa kita sudah jauh menyimpang dari kebenaran. Bapak Ibu, kita sadar dunia kita tinggal hari ini di mana LGBT begitu marak. Di negara-negara barat orang sudah tidak malu lagi dengan perkawinan yang sejenis. Bahkan ada yang menikah dengan binatang. Mengerikan. Belum lagi kita melihat ada pornografi, ada porno aksi. Begitu YouTube dibuka, Facebook dibuka, semuanya dipenuhi dengan hal-hal yang najis yang seperti itu. Sementara korupsi, perzinahan, dan perselingkuhan begitu marak di masyarakat. Saya percaya dan yakin pandemi COVID-19 Corona ini seharusnya menyadarkan banyak orang untuk kembali kepada Tuhan. Menyadarkan kita semua untuk berhenti, stop melakukan dosa yang merupakan kejijikan di mata Tuhan. Untuk kita kembali kepada Tuhan. Mengapa? Karena ada fakta kebangkitan. Hidup tidak hanya sekarang ini. Hidup tidak hanya sekali. Di balik kehidupan ini nanti akan ada pengadilan yang akan menuntut pertanggungan jawab dari apa yang kita sudah lakukan. Karena itu, dengan memahami mengenai kebangkitan ini, seharusnya membuat kita untuk tidak hidup semaunya. Tidak hidup menuruti hawa nafsu dosa kita, tetapi kita hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati yang mendengarnya dan mengingatkan kami terus menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, untuk kami menjaga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus.